Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita yang kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi bilangan bulat, yaitu materi tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Apa saja sih materi yang akan kita pelajari pada video ini? Yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga operasi perkalian, yang keempat operasi pembagian, dan yang kelima adalah operasi campuran bilangan bulat. Selain itu, kita juga akan mempelajari tentang sifat-sifat pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Yang pertama, kita akan membahas tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Perhatikan tanda plus di sini, plus biru di sini artinya adalah bilangan bulat positif, dan tanda negatif merah di sini artinya adalah bilangan bulat negatif. Yang pertama adalah apabila bilangan bulat positif kita jumlahkan dengan bilangan bulat positif, maka akan dihasilkan bilangan bulat positif. Contohnya, yang pertama 16 ini adalah bilangan bulat positif. Jika kita jumlahkan dengan bilangan bulat positif juga, yaitu 9, maka hasilnya adalah 25, yaitu bilangan bulat positif. Yang kedua adalah bilangan bulat positif jika dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya ada dua kemungkinan, yaitu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Yang pertama, jika hasilnya positif itu apabila bilangan positifnya itu lebih besar daripada bilangan negatif. Jadi dia lebih besar. Nah, hasilnya negatif apabila bilangan positifnya itu lebih kecil daripada bilangan negatif. Itu hasilnya adalah bilangan negatif. Contohnya, 16 ini adalah bilangan bulat positif dan negatif 9 adalah bilangan bulat negatif. Nah, 16 ini pertama kita kurangkan saja dengan 9. Jadi apabila tandanya berbeda antara positif dan negatif berbeda, maka kita kurangkan saja, yang besar kita kurangkan dengan yang kecil. 16 dikurangi dengan 9 sehingga hasilnya berapa? 7 ini positif atau negatif? Nah, menentukannya caranya gini. Kita perhatikan di sini 16 ini lebih besar daripada 9 sehingga hasilnya pun mengikuti yang besar, yaitu positif 7. Yang ketiga adalah bilangan bulat negatif kita jumlahkan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya pun akan ada dua kemungkinan seperti tadi. Contohnya, negatif 16 ditambah dengan 9, hasilnya berapa? Hasilnya 7. Kenapa bisa? Nah, seperti tadi, apabila ada dua bilangan yang berbeda tanda, ada positif dan negatif, maka kita kurangkan saja. 16 dikurangkan dengan 9 sama dengan 7. Tandanya mengikuti siapa? Tandanya mengikuti bilangan yang besar. Apabila yang besar itu negatif, maka hasilnya pun dia mengikuti yang besar, yaitu negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 7. Yang keempat adalah bilangan negatif jika dijumlahkan dengan bilangan negatif, hasilnya sama dengan juga bilangan negatif. Nah, jadi seperti ini contohnya. Negatif 16 kita jumlahkan dengan negatif 9, maka hasilnya adalah negatif 25. Jadi tinggal 16 kita jumlah dengan 9, karena keduanya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Ini adalah operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, jadi jika kedua bilangan berlawanan tanda, yaitu bilangan positif dan negatif, maka kurangi bilangan yang nilainya lebih besar dengan bilangan yang nilainya lebih kecil tanpa memperhatikan tandanya, seperti tadi 16 dikurangin 9. Kemudian hasilnya kita mengikuti bilangan yang nilainya lebih besar, seperti itu. Ini adalah terkait tentang operasi penjumlahan bilangan bulat. Selanjutnya
Yang selanjutnya yaitu operasi pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah apabila bilangan bulat positif kita jumlahkan dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah positif, yang kedua adalah negatif. Contohnya 16 ini adalah bilangan bulat positif dikurangi dengan 9 bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif juga, yaitu 7. Yang kedua contohnya adalah 9, ini bilangan bulat positif dikurangkan dengan 16 bilangan bulat positif, hasilnya negatif 7. Kenapa? Karena 16 ini lebih besar daripada 9, sehingga kita menguranginya dibalik. 16 dikurangin 9 sama dengan 7. Karena di sini yang mengurangkan lebih besar daripada yang dikurangi, maka hasilnya adalah menjadi negatif 7. Yang kedua adalah bilangan bulat positif dikurangi negatif, maka dia menjadi positif. Kenapa? Karena tandanya ini akan berubah menjadi penjumlahan. Contohnya 16 dikurangi dengan negatif 9. Nah, di sini negatif sama negatif ketemu, maka hasilnya menjadi positif, menjadi jumlah, sehingga menjadi 16 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi negatif ketemu negatif menjadi positif. Yang ketiga, bilangan negatif dikurangi dengan positif, maka hasilnya negatif. Contohnya 16, di sini negatif 16 dikurangi dengan 9, maka sama saja dengan kita punya hutang 16 kemudian hutang lagi 9, berarti kan hutangnya bertambah. Jadi 16 ditambah 9 sama dengan 25, tapi kan ini negatif atau hutang, maka dia hasilnya adalah negatif 25. Seperti itu. Jadi istilahkan dengan hutang saja negatif itu. Kita punya hutang 16 kemudian berhutang lagi 9, maka hutang kita menjadi bertambah, yaitu menjadi 25. Yang keempat, yang terakhir adalah negatif dikurang dengan negatif, maka sama dengan positif atau negatif. Contohnya ya. Yang pertama, negatif 16 kita kurangi dengan negatif 9, maka kita diingat negatif ketemu negatif, maka hasilnya menjadi positif. Jadi negatif 16 ditambah 9 atau 16 dikurangin 9, karena dia berbeda tanda, maka 16 dikurangi 9 berapa? 7. Nah, karena di sini yang lebih besar itu adalah negatif, maka hasilnya menjadi negatif. Atau jika bingung gini, kita punya hutang 16, kemudian kita bayar 9, maka hutang kita masih ada berapa? Ya 16 dikurangin 9, maka hutang kita masih ada 7. Yang kedua, hasilnya positif. Kenapa? Di sini negatif 9 itu dikurangin dengan negatif 6. Ingat, di sini dia negatif ketemu negatif menjadi positif. Nah, karena di sini yang negatifnya itu lebih kecil daripada 16-nya positifnya, maka sama saja tadi 16 dikurangi 9 hasilnya 7. Yang lebih besar ada yang positif, maka yang selanjutnya adalah operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, operasi perkalian ini mudah. Jadi jika positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Jika positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika negatif dikali dengan positif, maka hasilnya negatif. Dan yang terakhir, positif dikali negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Atau begini, jika tanda kedua sama, maka hasilnya positif. Tapi jika tanda kedua berbeda atau berlawanan, positif dengan negatif,
maka hasilnya adalah negatif. Contohnya yang pertama, 6 dikali 9 ini kan positif, keduanya positif, maka hasilnya 54 juga positif. Yang kedua, 6 dikali negatif 9, maka hasilnya negatif, karena negatif 9, 9-nya negatif, maka hasilnya adalah negatif 54. Yang ketiga, negatif 6 dikali dengan 9, hasilnya negatif juga, karena di sini ada negatif, maka hasilnya negatif 54. Yang terakhir, negatif 6 dikali negatif 9 sama dengan positif 54. Kenapa? Karena kedua tandanya sama-sama negatif di sini. Maka hasilnya adalah positif. Jadi diingat-ingat, jika tanda keduanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka hasilnya pasti positif. Jika tanda keduanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Ke operasi pembagian. Nah, operasi pembagian itu prinsipnya sama dengan perkalian. Jadi, positif dibagi dengan positif, ya hasilnya positif. Positif dibagi dengan negatif, ya hasilnya negatif. Negatif dibagi dengan positif, ya hasilnya negatif. Dan negatif dibagi negatif, ya hasilnya positif. Jadi, dia sama dengan perkalian. Jadi, kalian ingat-ingat di perkalian. Contohnya, 16 dibagi 2, maka hasilnya adalah 8 karena keduanya positif. Yang kedua, 16 dibagi negatif 2, karena di sini ada negatif, maka hasilnya juga negatif. Negatif 8. Yang ketiga adalah negatif 16 dibagi 2. Di sini salah satunya negatif, maka hasilnya adalah negatif 8. Yang keempat, negatif 16 dibagi dengan negatif 2, karena di sini keduanya sama-sama negatif, maka hasilnya positif, yaitu positif 8. Nah, ini adalah operasi pembagian bilangan bulat. Nah, di operasi bilangan itu ada sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ini lebih berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Apa saja sih sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat itu? Nah, yang pertama yaitu sifat tertutup. Jadi operasi pada penjumlahan dan perkalian itu dia punya sifat yang tertutup. Sifat tertutup itu apa? Nah, sifat tertutup itu adalah jika bilangan bulat itu dijumlahkan atau dikalikan dengan bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Jadi hasilnya juga adalah bilangan bulat. Nah, contohnya, jadi untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A ditambah B hasilnya adalah C. Maksudnya gimana? Jika A ini bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat B, maka hasilnya juga C bilangan bulat. Berlaku juga di perkalian. Jika A ini bilangan bulat dikali dengan B bilangan bulat, maka hasilnya juga C, yaitu bilangan bulat. Contohnya, nah, negatif 8 ini bilangan bulat, kita jumlahkan dengan 9, yaitu bilangan bulat, maka hasilnya adalah 1, yaitu bilangan bulat juga. Di perkalian juga sama, 5 bilangan bulat, negatif 4 juga bilangan bulat. Jika kita kali di sini hasilnya juga bilangan bulat, yaitu negatif 20. Yang kedua adalah sifat komutatif. Komutatif itu adalah pertukaran atau bertukar tempat atau bertukar posisinya. Jadi, jika hasil penjumlahan atau perkalian bilangan bulat itu selalu sama, walaupun letak bilangannya itu ditukar. Jadi, A ditambah B itu sama dengan B ditambah dengan A. Atau A dikali B itu sama dengan B dikali dengan A. Contoh, negatif 8 kita tambah nih dengan 9, maka hasilnya adalah 1.
naik 9, kita balik posisinya, 9 yang di depan, 9 ditambah negatif 8 sama dengan 1 juga, seperti itu. Jadi negatif 8 ditambah 9 itu sama dengan 9 ditambah negatif 8. Yang kedua, perkalian. 5 dikali negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 20. Kemudian kita balik posisinya, negatif 4 kita kali dengan 5, maka hasilnya juga negatif 20. Sehingga apabila kita ubah posisinya, 5 kali negatif 4 itu sama saja hasilnya dengan negatif 4 dikali 5. Ini adalah sifat komutatif, berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga adalah sifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan atau kita kelompokkan. Nah, jadi misalnya A kita tambah dengan B dulu, baru kita tambah dengan C, itu sama saja dengan B kita jumlah dulu dengan C, baru kita jumlahkan dengan A. Itu hasilnya sama. Yang kedua, perkalian. Jika A sama B kita kalikan dulu, baru kita kalikan dengan C, itu sama saja dengan B kita kali dengan C dulu, baru kita kali A. Itu hasilnya sama. Contohnya pada operasi pertambahan atau penjumlahan. Pertambahan atau penjumlahan ya. Nah, contohnya di sini. 2 ini A, B ini negatif 3, C ini adalah 4. Nah, yang pertama A ditambah B dulu. 2 kita jumlahkan dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 1. Nah, kemudian B kita jumlahkan dengan C. B-nya negatif 3, C-nya 4, sama dengan 1. Nah, yang pertama, jika A dulu kita jumlahkan dengan B, yaitu negatif 1, tadi hasilnya adalah negatif 1, kemudian kita tambah 4, itu hasilnya adalah 3. Nah, ini sama saja dengan jika B dulu yang kita jumlahkan, B tambah C tadi kan 1 ya, 1 kan hasilnya. Nah, 1 di sini, kemudian kita tambah dengan A itu 2, maka hasilnya juga adalah 3, jadi sama. Yang kedua, negatif 5, hanya negatif 5 nih, negatif 5 kita jumlah dulu dengan B, negatif 12. Negatif 12 hasilnya berapa? Negatif 17. Ini kemudian B ditambah C. B ditambah C itu berarti negatif 12. Kita tambah dengan C9 sama dengan berapa? Negatif 3. Nah, sekarang di kelompokannya A tambah B tadi berapa? Yaitu negatif 17. Kita tambah dengan C. C itu yang ini 9. Negatif 17 tambah 9 berapa? Sama dengan negatif 6. Negatif 8, bukan 6 ya. Nah, kemudian sama gak sih dengan jika kita jumlahkan yang B plus C nya dulu. Nah, A nya berapa? Negatif 5. Negatif 5. Kemudian kita tambah dengan B plus C. B plus C nya berapa? Yaitu negatif 3. Sama dengan negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Jadi hasilnya apa? Hasilnya sama di sini. Sama-sama negatif 8. Pada operasi perkalian. Nah, caranya sama. Langsung di sini saja ya. Negatif pertama kita kalikan dulu A kali B. A kali B negatif 5 kita kali dengan negatif 10 dulu. Sama dengan 50, karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Nah, kemudian kita kali B kali C. B sama C ini berarti negatif 10 dikali 9 sama dengan negatif 90. Nah, kemudian pertama yang ini dulu A kali B. A kali B tadi berapa? 50.
berarti 50 kita kali dengan C itu 9 sama dengan berapa hasilnya? Berarti 450. Apakah sama dengan jika B kali C itu yang kita dahulukan? Ini perkalian ya. Apakah sama? Martabak A itu negatif 5 kita kali dengan B kali C. B kali C tadi adalah negatif 90. Nah, negatif 5 dikali negatif 90 itu adalah positif. Positif berapa? 450. Jadi hasilnya adalah sama. Mau yang depan dulu kita kalikan atau yang belakang dulu kita kalikan. Jadi yang depan dulu kita kalikan atau yang belakang dulu, itu hasilnya sama saja. Kemudian sifatnya yang keempat adalah unsur identitas. Nah, unsur identitas itu apa? Jadi suatu bilangan jika kita jumlahkan atau kita kalikan dengan bilangan tertentu atau unsur identitas namanya, akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya 2 atau pertambahan penjumlahan ya maksudnya. Nah, 2 ditambah 0 ya hasilnya 2. Jadi 2 itu kan bilangan, 2 ditambah 0 hasilnya 2, yaitu bilangan itu sendiri. Kemudian perkalian, negatif 2 dikali 1 ya hasilnya bilangan itu sendiri, yaitu negatif 2. Nah, jadi jika bilangan negatif 2 ini tuh dikalikan dengan suatu bilangan dan hasilnya bilangan itu sendiri, maka bilangan yang mengalikan ini namanya adalah identitas. Jadi pada perkalian dan penjumlahan itu identitasnya berbeda. Jika di penjumlahan unsur identitasnya itu adalah 0 ini, karena bilangan 2 ditambah 0 ya hasilnya 2, bilangan itu sendiri. Jika di perkalian itu adalah 1. Kenapa? Karena bilangan 1, suatu bilangan dikalikan dengan 1, maka yang hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga unsur identitas dari penjumlahan 0 dan unsur identitas dari perkalian adalah 1. Yang kelima adalah inverse atau lawan bilangan. Nah, pada penjumlahan, jika A adalah suatu bilangan bulat, maka negatif A ini adalah lawannya dari bilangan A. Contoh, negatif 8 ini lawannya ya positif 8. 5 itu ya lawannya adalah negatif 5 atau inversenya yaitu negatif 5. Ini adalah inverse. Selanjutnya adalah sifat yang hanya berlaku pada operasi perkalian, yaitu sifat distributif. Nah, sifat distributif itu ada 2. Yang pertama kita akan membahas sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sini A dikali B ditambah C, jadi penjumlahannya di sini ya ditambah C, itu menjadi gini, A kita kali dengan B, yang kedua A kita kali dengan C, sehingga menjadi A dikali B ditambah, tambahnya di sini kan ada tanda ini loh, tanda plus di sini, ada tanda plus di sini. Nah, maka di sini ada tanda plus ini karena mengikuti di sini. Nah, jadi A kali B ditambah A kali C. Seperti itu contoh. Nah, contohnya di sini misalnya nih, kita ngikutin ya B plus C dulu. Negatif 10 ditambah dengan 8 sama dengan negatif 2. Nah, kemudian A kata kali B tambah C. A-nya itu adalah negatif 5, kita kali dengan hasil B tambah C tadi berapa? Negatif 2 sama dengan 10. Apakah sama? Nah, kita coba kali A kali B, A kali B, A kita kali dengan B, negatif 5 kita kali dengan negatif 10 sama dengan 50. A kali C berapa? A kali C ini loh, negatif 5 kita kali 8, negatif 5 kita kali
8. Hasilnya adalah negatif 40. Kemudian kita jumlahkan 50 ditambah dengan negatif 40 sama dengan berapa? 50 dikurangi 40, kan negatif ketemu positif jadi negatif, jadi mengurangi. 50 dikurangi 40 berapa ya? Hasilnya 10. Jadi coba diperhatikan hasilnya sama tidak dengan ini? Iya, jadi sama saja hasilnya. A dikali B tambah C dulu itu sama saja dengan A dikali B ditambah A kali C. Contoh yang lain yaitu gini, jika ada soal negatif 5 dikali 12 kemudian ditambah negatif 5 dikali 18. Nah, jika kalian ini kalikan dulu kemudian ini dikalikan dulu baru dijumlah, itu kelamaan. Nah, caranya ada yang pertama adalah begini. Di sini kan ada negatif 5 ya. Di sini juga ada negatif 5. Maka ini kita keluarkan atau kita jadikan satu di sini di depan, taruh negatif 5. Kemudian kita kali apa? Ini loh yang berbeda 12 ditambah, karena di sini ada tambah. Nah, berarti ini tanda tambah ditambah dengan berapa? 18. Jadi negatif 5 kali 12 tambah 18. Kita jumlah dulu 12 tambah 18 nya, hasilnya adalah 30. Baru kita kali negatif 5 sama dengan negatif 150. Seperti itu caranya. Jadi kita kelompokkan lagi, yang sama dikeluarkan kemudian dikali, di sini lihat operasinya penjumlahan. Seperti itu. Yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, yang kali ini adalah pengurangan. Nah, sama seperti tadi, A dikali B dikurangin C, itu pertama kita kalikan dulu A dikali B, kemudian A dikali C. Jangan lupa di sini ada tanda kurang, berarti di sini juga tandanya kurang. Contoh. Kita langsung ke contoh yang kedua saja. B dikurangin C. B dikurangin C kita kurangi dulu. Negatif 10 dikurangin 8 sama dengan negatif 18. A nya berapa? Negatif 5. Berarti negatif 5 kita kali dengan negatif 18. Hasilnya adalah 90, karena positif negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Selanjutnya A dikali B, negatif 5 kali negatif 10 sama dengan positif 50, karena negatif kali negatif hasilnya positif. A kali C, negatif 5 dikali 8 sama dengan negatif 40. Kemudian A dikali B kita tulis di sini hasilnya 50 dikurangi negatif 40. Ingat, negatif ketemu negatif menjadi positif, sehingga menjadi 50 ditambah 40. Hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 90, sehingga sama dengan yang di sini. Seperti itu. Nah, itu tadi sifat pada operasi perkalian. Nah, selanjutnya adalah tugas. Nah, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini di buku tulis matematika, kemudian kalian foto dan kalian upload jawabannya ke Google Classroom seperti tugas sebelumnya. Nah, cukup sekian penjelasan tentang operasi pada bilangan bulat. Semoga kalian paham dari video ini, dan jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan secepat-cepatnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.